Pada abad ke-13 di wilayah Tumapel, berdirilah sebuah kerajaan kecil di bawah naungan kekuasaan Kerajaan Kadiri. Tumapel dikuasai oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Sinilah perjalanan sang pemuda ambisius yang memiliki mimpi besar yang ingin menjadi seorang raja Singasari dan memimpin wilayah Kediri dan Tumapel. Ken Arok. Perjalanan Ken Arok menjadi seorang raja Singasari. Sebelum menjadi seorang raja Singasari, Ken Arok dulunya adalah seorang rakyat jelata. Nasibnya sejak kecil sangat menyedihkan. Dia ditinggal oleh ibunya sejak bayi dan akhirnya ditemukan dan dibesarkan oleh seorang gembong kriminal yang bernama Lembong. Karena hidup di desa yang penuh dengan kejahatan dan pencurian ataupun pergaulan tidak sehat, Ken Arok malah menjadi seorang penjahat bahkan kriminal sekalipun pencuri yang terkenal di wilayah Tumapel. Anakku sayang, maafkan ibu karena telah meninggalkanmu di tempat seperti ini. Ibu tidak sanggup jika harus merawatmu. Semoga kelak di kemudian hari engkau mendapatkan takdir yang baik. Selamat tinggal, anakku sayang. Oh, ada bayi di sini. Siapa yang meninggalkanmu, nak? Kan kau angkat bayi ini menjadi anakku. Kan ku beri nama Ken Arok. Kali ini kau terlepas, tapi semua uangmu telah menjadi milikku. Lembong, Woi, Lembong. Lembong. bayar semua hutangmu. Ada apa dengan semua ini? Bayar semua hutang yang dimiliki Ken Arok sekarang juga, atau tidak kamu akan aku gebuk dengan semua orang sini. Hah? Hutang apa? Dan siapa Ken Arok? Hah, bukan tidak tahu saja kamu tentang hutang tersebut. Hei, Ken Arok, bayar semua hutangmu. Dasar anak durhaka. Ken Arok melihat seluruh warga di sana sedang memukuli si Lembong. Ketika Ken Arok melihat hal tersebut, ia sangat ketakutan dan akhirnya berlari. Si Lembong yang melihatnya pun segera meneriakkan nama Ken Arok. Tapi Ken Arok tetap pergi dan lari ke wilayah Kediri, tepatnya di hutan. Di situ, ia bertemu dengan salah satu resi yang berasal dari India dan bernama Logawi. Hei Ken Arok, bagaimana kabarmu, nak? Siapa kamu? Aku Brahmana dari India. Namaku Logawi. Aku datang ke tanah Jawa ini untuk mencari titisan Dewa Wisnu. Dan aku menemukan itu di dalam dirimu, nak. Mari, ikut denganku dan kuajarkan seperti apa itu orang baik. Ken Arok menerima tawaran dari Logawi sebagai seorang muridnya. Selang beberapa tahun kemudian, Ken Arok pun menjadi orang yang sangat paham tentang agama. Dia belajar banyak sekali tentang bela diri, ajaran agama-agama Hindu Buddha pada saat itu. Dan Ken Arok pun menjadi seseorang yang sangat hebat. Pada suatu hari, Logawi mengajak Ken Arok ke wilayah Tumapel, yaitu kerajaan Tumapel untuk bertemu dengan Aku Tunggul Ametung. Di sana, Ken Arok memperlihatkan skill bela dirinya dan juga ajaran-ajaran agama yang telah ia kuasai kepada Tunggul Ametung. Tunggul Ametung sangat terpesona akan hal tersebut. Akhirnya, Tunggul Ametung pun membuat Ken Arok menjadi seorang prajurit utama di kerajaan Tumapel.
sekali kamu, Ken Arok. Aku sangat tertarik olehmu. Maka dari itu, aku mengangkatmu menjadi pengawal utama. Aku Tumapel. Lama tidak bertemu, Guru. Aku datang ke sini, aku ingin menanyakan, siapa istri dari Tunggul Amatung yang berparas cantik itu? Senang bertemu denganmu. Kau sudah menjadi pengawal yang hebat. Seorang permaisuri dari kerajaan Tumapel. Ialah Ken Dedes. Ia dipercaya memiliki ramalan bahwa ia akan menurunkan keturunan raja-raja di tanah Jawa yang sangat hebat. Aku semakin tertarik untuk menguasai kerajaan Tumapel dan memiliki istri secantik Ken Dedes. Jikalau aku bisa menjadi raja dan memiliki istri cantik seperti Ken Dedes, betapa bahagianya aku. Tunggu Ken Arok. Apakah kamu bermaksud merebut aku Tumapel dan permaisurinya Ken Dedes? Tidak, aku tidak merestui hal tersebut. Kau harus sadar dengan perbuatanmu, Ken Arok. Aku sudah tidak peduli lagi denganmu. Semua keinginanku untuk menjadi raja di wilayah Tumapel dan memiliki istri cantik seperti Ken Dedes akan kudapatkan. Lihat saja nanti. Aku akan mencapainya. Hai Ken Arok, lama sudah tidak bertemu. Bagaimana kabarmu menjadi seorang prajurit di wilayah Tumapel? Sudahlah. Aku sudah tidak memperdulikan hal itu. Aku ingin bertanya denganmu. Siapa di wilayah ini yang bisa membuatkanku satu keris yang sangat-sangat sakti? Keris sakti ya? Aku tahu. Ada salah satu Brahmana sakti di wilayah tersebut. Ia bisa menciptakan dan membuatkanmu keris-keris bahkan alat-alat sakti lainnya yang bernama Empu Gandring. Sana pergi dan temukan empu tersebut. Kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Ada maksud apa gerangan kemari, wahai anak muda? Wahai Empu Gandring, kedatanganku ke sini, aku ingin dibuatkan satu pusaka sakti berupa keris yang dapat membunuh musuh, semua musuh dalam sekejap mata. Baik anak muda, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi beri aku waktu 1 tahun untuk membuat benda keris sakti tersebut. Apa? 1 tahun? Tidak mungkin. Dalam waktu setengah tahun, aku akan kembali ke sini untuk mengambilnya. Aku tidak mau tahu. Aku tidak sanggup menyanggupi permintaanmu, wahai anak muda. Karena benda sakti ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Aku tidak peduli. Intinya, 5 bulan ke depan, aku akan mengambilnya ke sini. Empu, aku kembali lagi. Ini sudah setengah tahun. Di manakah keris sakti yang telah kau buatkan untukku? Aku sudah tidak sabar. Ini Arok, keris ini belum sepenuhnya jadi. Karena aku tidak sanggup membuatnya dalam waktu yang sangat singkat. Inilah keris sakti yang sangat kudambakan. Akhirnya jatuh di tanganku. Dengan keris sakti ini, aku dengan sekejap mata dapat menguasai seluruh pulau dan Jawa akan menjadi kekuasaanku. Dasar kamu Ken Arok, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku akan mengutuk keris tersebut, akan membunuh 7 keturunanmu menggunakan keris sakti tersebut. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok pun mulai menjalankan siasatnya untuk membunuh Tunggul Amatung. Ia memanfaatkan sahabatnya, yaitu Kubo Ijo. Sama seperti dirinya, Ken Arok, Kubo Ijo juga seorang pengawal utama di kerajaan Tumapel.
Mengetahui sifat Kebo Ijo yang menyombongkan dirinya kepada masyarakat Tumapel, bahkan prajurit-prajurit Tumapel atas kesaktiannya, Kebo Ijo pun sangat tidak disenangi oleh para prajurit karena sifat sombongnya itu. Dari situlah mengetahui sifat Kebo Ijo yang seperti itu, Ken Arok pun memanfaatkan sifat Kebo Ijo sebagai dahli pembunuhan Tunggul Amat. Lihat ini Kebo Ijo. Aku baru saja mendapatkan bara yang sangat-sangat sakti. Wah, indah sekali kerismu Ken Arok. Lakukanlah seperti dibuat oleh maestro saja. Jelas. Ini kan buatan Empu Gandring. Wah, hebat sekali dirimu. Apakah aku boleh meminjam kerismu sebentar? Tentu saja kawanku. Wah, di sini sudah menjadi tubuh. Mari kita naikkan mabuk bersama. Terima kasih teman. Kau telah membantuku. Apaan Ken Arok? Kau telah mengkhianatiku. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau di sini, Ken Arok? Tenang Ken Dedes. Aku sudah lama mencintaimu. Maukah kau menjadi permaisuriku? Tetapi Tunggul Amat tuh, sebenarnya selama ini aku tidak pernah mencintaimu. Kau hanya memaksaku untuk menikah denganmu dan memiliki anak denganmu. Tetapi kini aku akan memilih jalanku sendiri dengan bersama Ken Arok. Apaan kau Ken Dedes? Kau telah mengkhianatiku. Aku sangat merasa sedih karena kau telah pergi dariku. Tetapi anak yang dikandunganmu itu akan kuberi nama Panja Nusapati. Dengan keris yang masih menancap tubuh Tunggul Amat Uhud, keesokan harinya seluruh rakyat bahkan isi di kerajaan Tumapel pun geger terhadap hal tersebut. Semua orang mencari Kebo Ijo karena keris yang menancap di tubuh Tunggul Amat Uhud adalah milik Kebo Ijo. Semuanya berlari mencari Kebo Ijo. Mana kau Kebo Ijo? Dan pada saat itu pun Ken Arok datang untuk membunuh Kebo Ijo. Dasar berdebah kau Ken Arok. Kau telah menjebakku. Selamat tinggal kawanku. Terima kasih telah membantuku. Ken Dedes, perkenalkan, dia adalah Ken Umang. Dia merupakan selirku. Dia juga sudah mengandung anakku. Bukankah kau juga mengandung anak dari Tunggul Amat Uhud? Jadi menurutku ini sudah setimpal. Kuharap kita dapat menjadi seorang ibu yang akur untuk merawat anak-anak kita di masa depan. Apa? Bukankah kau ingin menjadikan Gusat permaisuri di kerajaan ini, Ken Arok? Iya, aku tahu. Tapi dia juga sudah hamil anakku. Aku harus mempertanggungjawabkannya. Gelar sebagai seorang raja Tumapel telah didapatkan oleh Ken Arok. Istri Tunggul Amat Uhud yang berparas cantik sudah ada di pelukan. Hanya satu ambisi yang belum didapatkan oleh Ken Arok, ialah menjadi seorang raja di wilayah Jawa. Pada 1222 Masehi, dia memimpin pemberontakan melawan kerajaan Kertajaya yang dipimpin oleh kerajaan Raja Kadiri. Dengan alih-alih bantuan dari para Brahmana yang tidak kuat disiksa oleh Raja Kadiri karena mereka tidak ingin menyembah Raja Kadiri. Dan situlah Brahmana-Brahmana tersebut melarikan diri ke wilayah Tumapel untuk meminta bantuan dan perlindungan dari Ken Arok.
Ken Arok yang melihat situasi tersebut sangat senang. Ia memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan wilayah Kadiri dan menjadi seorang raja. Baiklah Brahman, tetapi kau bantulah aku. Tasbihkanlah aku untuk menjadi Raja Tumapel. Dan kalian Brahman, bantulah aku untuk peperangan tersebut. Ken Arok pun akhirnya dilantik sebagai seorang raja oleh para Brahmana-Brahmana tersebut. Mendengar hal tersebut, Raja Kadiri amat murka. Akhirnya, Raja Kadiri pun memulai perang di wilayah Tumapel untuk menantang Ken Arok. Tetapi, karena Ken Arok memiliki keris yang sangat sakti, ia dengan mudahnya memenangkan peperangan tersebut. Karena peperangan dimenangkan oleh Ken Arok, itu berarti wilayah Kadiri adalah miliknya. Ken Arok pun menggabungkan wilayah Tumapel dan wilayah Kadiri. Pada saat itu pun lahirlah kerajaan baru, kerajaan Singasari yang dipimpin pertama oleh Ken Arok. Ken Arok pun mendapatkan gelar pertama sebagai seorang kerajaan Singasari, ialah Sri Rajasa Bahtara Sang Amuwardini. Akulah raja pertama dalam kerajaan Singasari. Nanti menyatakan kemenangan bagi tiga Ken Arok. Ibu, Ya anakku, aku ingin menanyakannya jangan jujur. Mengapa ayah selalu begitu pilih kasih kepadaku dan juga tata kerajaan tidak diberikan kepadaku? Aku ingin ibu menjawabnya dengan jujur. sebenarnya ibu ingin memberitahumu satu hal yang terjadi selama ini. Ayah kandungmu bukanlah Ken Arok. Sebenarnya orang tua kandungmu adalah ibu dan ayahmu Tunggul Ametung, raja terdahulu Tumapel. Ayahmu Ken Arok yang memiliki daya tipu muslihat membunuh ayah kandungmu, lalu menjanjikan janji palsu kepada ibumu. Ibu mohon kau untuk membunuh pengkhianat itu, nak. Apa? Berdebah sialan. Beraninya dia membunuh ayahku dan juga menyakiti hati ibuku. Aku tidak akan memaafkannya. Apa yang telah lakukan Anusapati? Kau telah membunuh ayahku dan juga menyakiti hati ibuku. Sekarang aku akan menjadi Raja Singasari yang baru.